Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda ateis yang meremehkan seorang anak kecil yang sedang membaca buku kisah para nabi. Hingga pemuda itu terdiam merenung dengan perkataan bocah tersebut. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe diberikan kelancaran dan rejeki yang berlimpah, amin. Taman kota sore itu terasa tenang. Burung-burung kecil berterbangan di atas pepohonan, sementara anak-anak berlarian di sekitar air mancur. Beberapa orang tua duduk di bangku-bangku kayu, menikmati hembusan angin sejuk. Di salah satu sudut taman, Robert duduk dengan tenang, matanya tertuju pada buku filsafat yang terbuka di tangannya. Ia membaca lembar demi lembar, sesekali menghela nafas kecil. Baginya dunia adalah hasil dari hukum alam yang bekerja secara sempurna. Tidak ada tangan tak terlihat yang mengatur segalanya. Tidak ada Tuhan. Namun pikirannya yang sibuk terganggu oleh suara di sebelahnya. Seorang anak laki-laki dengan wajah cerah duduk di bangku yang sama, tampak asik membaca sebuah buku kecil dengan sampul biru. Sambil membaca, ia sesekali menjilat es krim vanilanya yang hampir meleleh. Robert melirik sekilas, melihat tulisan di sampul buku itu, Kisah Para Nabi. Dengan nada ringan ia bertanya, "Apa yang kamu baca?" Anak itu menoleh, tersenyum ramah, dan mengangkat bukunya sedikit. "Ini buku tentang para nabi dan kebesaran Allah," jawabnya polos. Robert terkekeh, bukan untuk mengejek, tapi karena jawaban itu terdengar begitu sederhana baginya. Ia menutup bukunya perlahan dan menatap bocah itu. "Kamu percaya Tuhan itu ada?" tanyanya. Anak itu mengangguk. Tentu saja. Robert menyelangkan tangannya di dada, terasa tertarik untuk menguji keyakinan anak kecil ini. "Bagaimana kamu bisa percaya pada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat?" tanyanya dengan nada sedikit menantang. Bocah itu tidak langsung menjawab. Ia memandang Robert sebentar, lalu mengarahkan pandangannya ke langit. Matahari bersinar lembut. Angin bertiup sepoi-sepoi, menggoyangkan dedaunan di pepohonan. Setelah beberapa detik, bocah itu tersenyum dan berkata, "Bapak bisa melihat angin." Robert terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi langsung menusuk ke dalam pikirannya. Ia bisa merasakan angin di kulitnya, melihat daun bergoyang karenanya, tapi ia tidak bisa melihat angin itu sendiri. Bocah itu melanjutkan, "Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kita tahu angin itu ada karena kita melihat efeknya. Begitu juga dengan Tuhan." Robert mengangkat alis. Ia tidak menyangka jawaban seperti itu keluar dari mulut seorang anak kecil. Anak itu kembali menjilat es krim dan berkata dengan santai, "Tuhan itu ada, Bapak. Kita mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung, kita bisa melihat tanda-tandanya di sekitar kita." Robert mendengus kecil. Tetapi bukan karena marah. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia merasa tertantang, bukan oleh seorang profesor, bukan oleh ilmuwan, tetapi oleh seorang bocah kecil dengan es krim di tangannya. Ia menyandarkan punggungnya ke bangku dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, tunjukkan kepadaku tanda-tanda Tuhan yang kamu maksud." Bocah itu tersenyum lebar, "Dengan senang hati, Bapak." Dan begitulah, perdebatan yang tidak terduga pun dimulai. Robert menatap anak kecil di sampingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia mengira perbincangan ini akan berakhir dengan jawaban polos anak-anak, tapi bocah ini tampaknya berbeda. Ada ketenangan dan keyakinan dalam caranya berbicara, sesuatu yang tidak biasa ia temukan, bahkan pada orang-orang dewasa yang ia kenal. "Jadi menurutmu Tuhan ada karena kita bisa merasakan tanda-tandanya?" tanya Robert, mencoba menggali lebih dalam. Bocah itu mengangguk sambil menjilati es krimnya yang mulai meleleh. "Iya, Bapak. Sama seperti angin tadi. Kita tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakan kehadirannya." Robert menghela nafas dan tersenyum samar. Ia sudah sering mendengar argumen seperti ini, tapi kali ini ia ingin membuktikan bahwa keyakinan bocah ini hanyalah sekedar doktrin yang ditanamkan sejak kecil. "Baik," kata Robert, menyandarkan punggungnya ke bangku taman. "Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Bukankah jika sesuatu itu nyata, maka seharusnya bisa dilihat, disentuh, atau dibuktikan secara ilmiah?" Bocah itu berpikir sejenak lalu tersenyum. "Bapak tahu listrik." Robert mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan ini. "Tentu saja Bapak bisa melihat.
Listrik robot terdiam sejenak. Tidak secara langsung, tapi aku bisa melihat efeknya. Lampunya menyala, alat elektronik bekerja. Bocah itu mengangguk semangat. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa melihat ciptaannya. Lautan manusia. Bahkan nafas yang kita hirup setiap detik. Semuanya bukti bahwa Tuhan ada. Robot mengeringit. Logika anak ini sederhana, tapi sulit untuk dibantah. Bocah itu melanjutkan, Bapak pernah berpikir, kenapa jantung kita berdetak tanpa kita menyuruhnya? Kenapa kita bisa melihat warna-warni dunia dengan mata yang begitu kecil? Atau kenapa matahari selalu terbit di timur dan tenggelam di barat setiap hari tanpa pernah meleset? Robert tidak segera menjawab. Ia tahu ada hukum-hukum alam yang mengatur semua itu. Tetapi pertanyaannya kini berbeda. Siapa yang menciptakan hukum itu? Bocah itu memandang Robert dengan mata berbinar. Semua ini tidak mungkin terjadi begitu saja kan? Robert merasa dirinya yang kini berada di posisi yang aneh. Biasanya ia yang menanyakan pertanyaan sulit kepada orang-orang beragama. Tapi sekarang, seorang anak kecil yang justru membuatnya berpikir lebih dalam. Ia akhirnya berkata, tapi bukankah semua itu bisa dijelaskan oleh Sion? Evolusi gravitasi dan hukum alam. Semua berjalan dengan sendirinya. Bocah itu tersenyum lagi. Kalau Bapak melihat sebuah rumah yang indah, apakah Bapak akan berpikir rumah ada dengan sendirinya atau pasti ada yang membangunnya? Robert terdiam. Dia paham kemana arah pembicaraan ini. Bocah itu melanjutkan dengan suara lembut. Begitu juga dengan dunia ini Bapak. Kalau rumah yang sederhana saja, pasti ada yang membuatnya. Bagaimana mungkin alam semesta yang luas dan penuh keajaiban ini tidak punya pencipta? Robert menatap bocah itu lama. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatnya tidak bisa langsung membantah. Ia mencoba mencari celah untuk menyangkal, tetapi tidak menemukan jawaban yang benar-benar bisa mematahkan argumen sederhana itu. Sore semakin senja, matahari mulai turun perlahan di ufuk barat. Merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, sebuah keraguan kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia tidak merasa menang dalam perdebatan. Senja mulai menyelimuti taman. Langit yang tadinya biru kini berubah menjadi semburat hingga keemasan. Angin berhembus lebih sejuk, membawa aroma rumput yang baru disiram. Robert masih duduk di bangku kayu itu menatap bocah kecil di sampingnya yang kini sibuk menghabiskan es krimnya. Bocah itu menoleh, mendapati Robert masih terlihat berpikir. Bapak masih belum yakin? Tanyanya dengan polos. Robert menghela nafas, lalu mengangguk. Kamu berbicara tentang penciptaan, tentang dunia ini. Pasti ada yang menciptakan. Tapi kalau begitu, siapa yang menciptakan Tuhan? Bocah itu tersenyum, seolah sudah menebak pertanyaan itu sejak awal. Ia meletakkan bukunya di pangkuan dan berkata, Bapak pernah menghitung angka? Robert mengeringin. Tentu saja, kalau kita hitung angka dari 1, 2, 3... terus sampai tak terhingga, kita pasti bisa menghitungnya kan? Robert mengangguk. Iya, tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mencoba menghitung angka mundur dari 0 ke angka negatif? Lalu ke angka yang lebih kecil. Lebih kecil lagi. Apakah ada akhirnya? Robert terdiam sejenak. Ia tahu bahwa angka bisa terus dikurangi. Tetapi, jika terus ke belakang tanpa batas, maka tidak ada angka awal. Bocah itu tersenyum lebar. Begitulah Bapak, kalau segala sesuatu harus ada yang menciptakan, dan pencipta itu juga harus diciptakan oleh sesuatu, maka rantainya tidak akan pernah selesai. Harus ada satu yang pertama, satu yang tidak diciptakan oleh siapapun, dan itulah Tuhan. Robert terdiam. Ia tidak menyangka bahwa seorang bocah kecil bisa mengajukan argumen filosofis yang sejalan dengan konsep kausalitas dalam filsafat. Bocah itu melanjutkan. Dalam Islam Allah disebut Al-Awal, yang artinya yang maha awal. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia tidak diciptakan. Robert bersandar di bangku merenung. Tapi bagaimana mungkin sesuatu bisa ada tanpa diciptakan? Tanyanya pelan. Bocah itu tersenyum lagi. Bapak percaya bahwa alam semesta ini ada kan? Dan Bapak percaya bahwa segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Robert mengangguk.
Bocah itu kemudian bertanya dengan polos, "Kalau begitu, apa penyebab alam semesta ada?" Robert terdiam. Ia tahu bahwa sains menjelaskan asal-usul alam semesta. Teori Big Bang, sebuah ledakan besar yang menjadi awal dari segalanya. Tapi apa yang menyebabkan Big Bang terjadi? Bocah itu melanjutkan, "Kalau kita terus mencari penyebab dari penyebab, pasti akan ada satu titik awal yang tidak disebabkan oleh apapun. Sesuatu yang keberadaannya mutlak. Dan itulah Allah." Robert menatap bocah itu lama. Hatinya mulai terasa aneh. Seumur hidup, ia selalu merasa yakin bahwa Tuhan hanyalah konsep buatan manusia. Tapi sekarang ia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang bocah bisa menjelaskan sesuatu yang selama ini ia abaikan dengan begitu mudahnya. Senja semakin pekat. Lampu-lampu taman mulai menyala, menerangi wajah bocah kecil itu yang masih tersenyum. Robert menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa perdebatan baru saja membuka sebuah pintu baru. Dalam pikirannya, langit semakin gelap, tetapi taman masih cukup ramai. Beberapa anak masih bermain di ayunan, sementara pasangan tua duduk berdua menikmati suasana senja. Lampu-lampu taman mulai menyala, menciptakan bayangan lembut di jalan setapak yang berkelok. Robert menghela nafas panjang. Perdebatan dengan bocah ini ternyata lebih mendalam dari yang ia duga. Ia mencoba mencari celah untuk mempertahankan pandangannya. "Baiklah," kata Robert akhirnya. "Katakanlah Tuhan itu ada. Tapi kalau dia benar-benar ada, kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Kenapa ada perang, kelaparan, penyakit, alam dan kejahatan? Bukankah kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Dia tidak akan membiarkan hal-hal buruk terjadi?" Bocah itu menatap Robert dengan mata yang penuh pemahaman. Ia tidak langsung menjawab, tapi mengambil waktu sejenak untuk berpikiran. "Bapak suka main game?" tanyanya tiba-tiba. Robert mengerutkan dahi. Tidak mengerti arah pertanyaan ini. "Dulu waktu muda, aku sering bermain game." "Kalau begitu, Bapak pasti tahu bahwa dalam game selalu ada rintangan dan musuh kan?" Robert mengangguk. "Tentu. Kalau game itu terlalu mudah, tanpa rintangan, apakah itu masih seru?" Robert terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Tidak, game yang terlalu mudah justru membosankan." Bocah itu mengangguk penuh semangat. "Dunia ini bukan permainan, tapi mirip dengan itu. Hidup adalah ujian Bapak. Kalau semuanya sempurna, tidak ada kesulitan, tidak ada kejahatan, tidak ada cobaan, lalu di mana maknanya?" Robert mulai memahami arah pembicaraan tapi ia belum sepenuhnya puas. "Tapi, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, bukankah Dia bisa menciptakan dunia yang sempurna sejak awal? Dunia tanpa penderitaan?" Bocah itu tersenyum lembut. "Kalau begitu, manusia tidak akan pernah belajar. Bapak tahu kenapa kita bersyukur atas kesehatan? Karena ada yang sakit. Kenapa kita menghargai makanan? Karena ada yang kelaparan. Kenapa kita menghargai kebaikan? Karena ada kejahatan. Tanpa keburukan, kita tidak akan pernah mengerti arti dari kebaikan." Robert mengerutkan kening. Logika itu masuk akal, tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan lagi. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menderita sejak lahir? Anak-anak yang sakit, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak memilih untuk menderita. Bocah itu menatapnya yang dalam. "Bapak pernah melihat orang buta?" Robert mengangguk. "Pernahkah Bapak melihat mereka tersenyum? Pernahkah Bapak melihat mereka memiliki semangat hidup? Meskipun mereka tidak bisa melihat dunia seperti kita." Robert mengangguk lagi. Kali ini dengan lebih lambat. Bocah itu melanjutkan, "Orang yang diuji dengan kesulitan bukan berarti mereka lebih buruk dari kita. Justru mereka yang bersabar dalam ujian mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Hidup ini bukan hanya tentang dunia Bapak. Hidup ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih besar, yaitu akhirat." Robert merasa dadanya mulai sesak. Seumur hidup ia hanya memandang dunia dari sisi logika. Tapi anak kecil ini berbicara dengan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia abaikan, yaitu makna. Bocah itu menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Allah tidak menciptakan kejahatan tanpa tujuan. Terkadang sesuatu yang buruk terjadi agar kita bisa belajar, agar kita bisa menjadi lebih kuat, agar kita bisa mendekat kepada Allah. Robert menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-kata bocah itu yang mengguncang hatinya. Untuk pertama kali ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia yang salah?
Taman semakin sepi, lampu-lampu menerangi jalan setapak, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Robot duduk bersandar di bangku. Pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh bocah kecil di sampingnya. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, hanya suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Tapi robot masih belum puas. Ada satu pertanyaan yang selalu mengganjal dalam pikirannya sejak lama. Kalau Tuhan benar-benar ada, katanya pelan, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Bocah itu menoleh, tersenyum seperti biasa. Bapak percaya ada angin? Tanyanya robot mengerutkan dahi. Tentu. Bapak bisa melihat angin. Robot terdiam sejenak. Tidak, tapi aku bisa merasakannya. Bocah itu mengangguk. Begitulah dengan Tuhan Bapa. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Robot bersandar, menatap langit, tapi angin bisa diukur. Kita bisa merasakan tiupannya, melihat daun yang bergerak karenanya. Tapi Tuhan, bagaimana cara kita merasakannya? Bocah itu tersenyum, lalu menunjuk ke dadanya. Dengan hati Bapak. Robot menoleh, menatap bocah itu dengan penuh kebingungan. Bapak pernah merasa damai tanpa alasan? Atau merasa bersalah setelah melakukan sesuatu yang buruk? Robert terdiam. Ia mengangguk perlahan. Itulah fitrah manusia. Bapak Allah menciptakan kita dengan yang bisa merasakan kebenaran. Kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk, bahkan tanpa ada yang memberitahu kita. Robert menarik nafas dalam. Tapi kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, bagaimana kita tahu bahwa Dia benar-benar ada? Bocah itu menghela nafas, lalu menatap langit. Bapak lihat bintang-bintang itu. Robot mengikuti arah pandangan bocah itu. Langit malam kini dipenuhi gemerlap cahaya bintang berkelap-kelip. Bintang-bintang itu dulu hanya titik kecil di langit bagi manusia. Tapi dengan ilmu kita tahu mereka adalah matahari. Matahari di galaksi yang jauh. Robot mengangguk. Begitu juga dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihatnya dengan mata. Tapi dengan ilmu, dengan akal, dan dengan hati, kita bisa menemukan bukti keberadaannya di mana-mana. Robert terdiam. Kata-kata bocah itu menusuk hatinya. Bapak pernah melihat cinta? Tanya bocah itu lagi. Robert tersentak. Apa maksudmu cinta? Rasa sayang, kasih sayang ibu kepada anaknya. Bapak pernah melihatnya. Robert berpikir sejenak lalu menggeleng. Cinta bukan sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Bapak tahu itu ada kan? Robot tersenyum kecil. Ya, karena aku bisa merasakannya. Bocah itu tersenyum kembali. Begitulah dengan Tuhan Bapak. Kita tidak perlu melihatnya untuk tahu bahwa Dia ada. Kita bisa merasakannya, melihat tanda-tandanya dalam kehidupan, dalam keajaiban alam, dalam hati kita sendiri. Robert terdiam lama. Hatinya mulai merasa hangat. Seumur hidup ia mencari Tuhan dengan mata, tapi mungkin selama ini ia mencari dengan cara yang salah. Ia mengusap wajahnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bocah itu tersenyum lembut. Bapak tidak perlu berkata, cukup dengarkan hati Bapak. Robot menarik nafas panjang, dan untuk saat itu ia benar-benar mendengarkan. Malam semakin larut, dan taman kini hampir kosong. Angin sepoi-sepoi berhembus menggoyangkan daun-daun di pepohonan. Robot menatap langit yang penuh bintang. Pikirannya masih berputar-putar dengan semua yang dikatakan bocah itu. Hatinya mulai goyah. Seumur hidup ia berpikir Tuhan hanyalah mitos yang diciptakan manusia untuk merasa nyaman. Tapi kata-kata bocah itu logikanya, kesederhanaannya, semuanya masuk akal. Namun ada satu hal yang masih membuatnya ragu. Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa Dia tidak menunjukkan dirinya secara langsung? Kenapa tidak? Ada keajaiban yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Bukankah itu akan membuat semua orang percaya? Bocah itu tersenyum, seolah sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Bapak pernah melihat matahari? Tanyanya. Robot mengerutkan dahi. Tentu. Bapak bisa menatapnya langsung dalam waktu yang lama. Robot menggeleng. Tidak, kalau aku menatapnya terlalu lama, mataku akan sakit. Bocah itu mengangguk. Itulah kenapa kita tidak bisa melihat alam secara langsung Bapak. Kalau ciptaannya saja seperti matahari, begitu terang sampai kita tidak sanggup menatapnya. Bagaimana dengan sang pencipta itu sendiri? Robot terdiam.
Bukan berarti Allah tidak menunjukkan tanda-tandanya. Lanjut bocah itu, Bapak bilang ingin melihat keajaiban. Keajaiban itu ada di sekitar kita. Kita hanya sering tidak menyadarinya. Rebut mengerutkan kening. Keajaiban seperti apa? Bocah itu menunjukkan dadanya sendiri. Seperti hati kita yang terus berdetak tanpa kita minta. Seperti otak kita yang bisa berpikir, memahami, dan merasa. Seperti alam semesta yang begitu teratur. Bintang-bintang yang ada tetap pada jalurnya. Dan tumbuhan yang tahu kapan harus tumbuh dan kapan harus layu. Robert menatap bocah itu dalam-dalam. Kata-katanya begitu sederhana, tapi menghantam sesuatu di dalam dirinya. Kita hidup di dunia yang penuh keajaiban, Bapak. Lanjut bocah itu, masalahnya manusia sering menunggu keajaiban besar. Seperti melihat Tuhan secara langsung. Padahal keajaiban kecil sudah ada di depan mata mereka setiap hari. Robert mengusap wajahnya. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Bocah itu tersenyum lembut. Karena selama ini Bapak mencari Tuhan di tempat yang salah. Bapak mencarinya di langit, di kejadian luar biasa, di hal-hal yang sulit dijangkau. Padahal dia ada, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Robert terdiam, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang hangat menjalar dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Untuk pertama kali dalam hidup, ia mulai merasa bahwa Tuhan mungkin memang selalu ada, hanya saja selama ini ia yang memilih untuk tidak melihatnya. Dan malam semakin larut, tetapi bagi Robert, seolah sebuah cahaya mulai menerangi hatinya yang gelap selama ini, dan cahaya itu datang dari seorang bocah kecil. Taman kini benar-benar sepi, hanya ada suara angin yang berdesir pelan, dan gemerisik daun yang jatuh ke tanah. Robert duduk diam di bangku kayu. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata bocah kecil itu. Seumur hidup, ia mencari bukti keberadaan Tuhan dengan logika dan pengamatan. Tetapi malam ini, seorang anak kecil telah menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan tidak hanya ditemukan dengan akal, tetapi juga dengan hati. Bocah itu menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. Bapak masih ragu? Tanyanya lembut. Robert menghela nafas panjang. Aku tidak tahu. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Tapi aku masih belum bisa sepenuhnya mengatakannya. Bocah itu tersenyum. Tidak apa-apa Bapak. Hidayah itu seperti matahari yang terbit perlahan. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting Bapak sudah mulai mencari kebenaran. Robert menatap bocah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dari mana kau belajar semua ini? Siapa yang mengajarimu berbicara seperti ini? Bocah itu tersenyum lebar. Aku belajar dari Al-Quran, dari kisah para nabi, dan dari pengalaman hidup. Tapi yang paling penting, aku belajar untuk mendengar suara hatiku. Robert mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam kata-kata bocah ini yang begitu dalam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya lirih. Bocah itu menatapnya penuh harap. Bapak sudah mulai bertanya. Itu sudah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah terus membaca dan merenungkan. Jangan menutup hati Bapak. Jika Bapak benar-benar ingin tahu, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Bahkan, jika Bapak masih ragu, katakanlah ya Tuhan. Jika Engkau ada, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Robert terdiam. Ia tidak pernah berdoa sebelumnya, tapi untuk pertama kali dalam hidup, ia ingin mencoba. Bocah itu berdiri, bersiap untuk pergi. Sudah larut. Aku harus pulang katanya. Robert menatapnya. Bolehkah aku tahu namamu? Bocah itu tersenyum. Namaku Muhammad. Robert terdiam. Nama itu nama yang pernah ia dengar dalam sejarah, dalam buku-buku yang pernah ia baca. Tapi, baru malam ini ia benar-benar merasakannya memiliki makna. Muhammad melangkah pergi, meninggalkan Robert yang masih terpaku di bangkunya. Untuk pertama kali dalam hidup, Robert tidak merasa kosong. Ada sesuatu yang mengisi hatinya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ia baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ia menatap langit, lalu menutup matanya perlahan. Dalam keheningan malam, untuk pertama kali ia membiarkan hatinya berbicara. Dan di sanalah, ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Tuhan memang selalu ada. Ia hanya perlu membuka hatinya untuk melihat. Tapi, baru malam ini ia benar-benar merasakannya memiliki makna. Muhammad melangkah pergi, meninggalkan Robert yang masih terpaku di bangkunya. Untuk pertama kali dalam hidup, Robert tidak merasa kosong. Ada sesuatu yang mengisi hatinya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan.
Seakan-akan ia baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ia menatap langit, lalu menutup matanya perlahan. Dalam keheningan malam, untuk pertama kali ia membiarkan hatinya berbicara. Dan di sanalah, ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Tuhan memang selalu ada. Ia hanya perlu membuka hatinya untuk melihat.